semut dan Nabi Sulaiman. Sulaiman bin Daud adalah satu-satunya nabi yang memperoleh keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa memahami bahasa binatang. Dia bisa berbicara dengan burung hudhud dan juga bisa memahami bahasa semut. Dalam Al-Quran surah An-Naml ayat 18 sampai 26 adalah contoh dari sebagian ayat yang menceritakan keistimewaan Nabi yang sangat kaya raya ini. Dalam Al-Quran terdapat kisah-kisah yang berhubungan dengan peran binatang di dalamnya sebagai cerminan kehidupan manusia bagi sebagian umat Islam. Kisah Nabi Sulaiman dan semut ini tidak asing lagi bagi mereka, di mana kita bisa mengambil hikmah yang terkandung dalam cerita ini untuk lebih mengingatkan keimanan kita kepada Allah yang Maha Esa. Firman Allah, dan Sulaiman telah mewarisi Daud dan dia berkata, "Hai manusia, kami telah diberi pengertian tentang suara burung dan kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya semua ini benar-benar suatu karunia yang nyata." Dan dihimpunkan untuk Sulaiman tentaranya dari jin, manusia, dan burung. Lalu mereka diatur dengan tertib dalam suatu barisan, sehingga apabila mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, "Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya." Sedangkan mereka tidak menyadari. Maka Nabi Sulaiman tersenyum dengan tertawa karena mendengar perkataan semut itu. Katanya, "Ya Rabbi, limpahkanlah kepadaku karunia untuk mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Karuniakan padaku hingga boleh mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi, dan masukkan aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh." Quran surah An-Naml ayat 16 sampai 19. Menurut sejumlah riwayat, pernah suatu hari Nabi Sulaiman bertanya kepada seekor semut, "Wahai semut, berapa banyak engkau memperoleh rezeki dari Allah dalam waktu 1 tahun?" Semut pun menjawab, "Sebesar biji gandum," jawabnya. Kemudian Nabi Sulaiman memberi semut sebiji gandum, lalu memeliharanya dalam sebuah botol. Setelah genap 1 tahun, Nabi Sulaiman membuka botol untuk melihat nasib si semut. Namun didapatinya si semut hanya memakan sebagian biji gandum itu. "Mengapa engkau hanya memakan sebagian dan tidak menghabiskannya?" tanya Nabi Sulaiman. "Dahulu aku bertawakal dan pasrah diri kepada Allah," jawab si semut.
Dengan tawakal kepadanya, aku yakin bahwa Dia tidak akan melupakanku. Ketika aku berpasrah kepadamu, aku tidak yakin apakah Engkau akan ingat kepadaku pada tahun berikutnya, sehingga dapat memperoleh sebiji gandum lagi, atau Engkau akan lupa kepadaku. Karena itu, aku harus tinggalkan sebagian sebagai bekal tahun berikutnya. Nabi Sulaiman, walaupun ia sangat kaya raya, namun kekayaannya adalah relatif dan terbatas. Yang maha kaya secara mutlak hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata. Nabi Sulaiman meskipun sangat baik dan kasih, namun yang maha baik dan maha kasih dari seluruh pengasih hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Dalam diri Nabi Sulaiman tersimpan sifat terbatas yang tidak bisa dipisahkan. Sementara dalam zat Allah sifat mutlak dan absolut. Bagaimanapun kayanya Nabi Sulaiman, dia tetap manusia. Manusia biasa yang tidak boleh sepenuhnya dijadikan tempat bergantung. Bagaimana kisahnya Nabi Sulaiman? Dia adalah manusia biasa yang menyimpan kelemahannya tersendiri. Hal itu diketahui oleh semut Nabi Sulaiman. Karena itu dia masih tidak percaya kepada janji Nabi Sulaiman. Bukan karena khawatir Nabi Sulaiman akan ingkar janji, namun khawatir Nabi Sulaiman tidak mampu memenuhi lantaran sifat manusiawinya. Tawakal atau pasrah diri hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, bukan kepada manusia.